Pernah nggak ngerasa kayak tenggelam di lautan data? Nah, gimana kalau ternyata peta yang kita pakai buat navigasi di lautan itu salah? Tenang, hari ini kita bakal bongkar satu alat rahasia yang bisa jadi penyelamat kita. Namanya kosakata terkontrol. Sebuah konsep keren yang bisa mengubah data yang berantakan jadi pengetahuan yang super jelas. Kalian pasti sering kan lihat infografis atau visualisasi data yang keren banget, terus mikir, wah ngerti nih sekarang. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau peta pengetahuan yang kelihatannya canggih itu ternyata nggak cerita sepenuhnya? Gimana kalau itu malah menyesatkan kita? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini nih perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu betapa kacaunya data ilmiah itu. Terus kita kenalan sama pahlawannya, kosakata terkontrol. Kita bakal kulik gimana cara kerjanya, lihat langsung hasilnya yang bikin peta jadi jelas, dan yang paling penting, kita bakal paham kenapa ini jadi kunci buat analisis yang benar-benar akurat. Siap? Oke, kita mulai dari akarnya ya. Sekarang ini kan ledakan data ilmiah tuh gila-gilaan. Jutaan artikel baru terbit setiap tahun. Tapi ini jadi masalah besar juga. Gimana coba kita bisa ngertiin semuanya kalau para ilmuwan aja pakai istilah yang beda-beda buat ngomongin hal yang sama persis? Oke, kita ambil contoh yang kita semua tahu banget. Istilah pertama, COVID-19. Simple, jelas, ya kan? Terus di artikel lain, nemunya nama panjangnya Coronavirus Disease 2019. Belum selesai. Di tempat lain, ada lagi yang nulisnya SARS-CoV-2 infection. Nah loh, kita sih tahu ya, ini semua maksudnya sama, tapi... Nah, ini dia biang keroknya. Buat kita manusia, ya jelas itu hal yang sama. Tapi buat komputer atau software analisis, wah itu dianggap tiga hal yang benar-benar berbeda. Komputer tuh nggak lihat ini sebagai satu konsep besar. Yang dia lihat cuma 3 titik data yang misah-misah di peta pengetahuan. Kacau kan? Dan dampaknya serius banget. Pengetahuan kita jadi pecah-pecah. Peta riset kita jadi penuh sesak sama titik-titik ganda yang sebenarnya cuma satu hal. Coba bayangin peta Indonesia, tapi ada 3 kota Jakarta yang beda-beda. Pasti bingung kan? Ya kayak gitu. Hubungan antar ide jadi lemah, dan analisisnya ya jadi nggak bisa dipinggang, nggak bisa diandalkan. Tapi tenang, tenang. Ada solusinya kok. Dan inilah dia, pahlawan di cerita kita. Kosakata terkontrol. Ini dia, Marie Kondonya dunia data yang bakal datang dan merapikan semua kekacauan ini jadi rapi dan jelas. Jadi, apa sih sebenarnya kosakata terkontrol itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak kamus baku atau semacam Google Translate buat data ilmiah. Ini tuh daftar istilah standar yang udah disepakati bersama. Jadi mau ada 1001 variasi nama, semuanya bakal dirujuk ke satu nama standar yang sama. Satu konsep, satu nama, titik. Dan lihat deh keajaibannya di sini. Di sebelah kiri kita punya benang kusut, 3 istilah yang bikin pusing. Tapi lihat di kanan setelah disaring pakai kosakata terkontrol, boom! Semuanya jadi satu konsep tunggal yang bersih dan jelas, COVID-19. Kelihatannya simple tapi efeknya luar biasa banget. Oke, keren kan? Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Yuk, kita bedah dapurnya. Kita bakal lihat alat dan teknik apa aja yang dipakai buat merapikan istilah-istilah ini. Nah, ini dia kotak peralatannya si detektif data. Ada thesaurus, ini buat memetakan hubungan antar konsep, kayak nyambungin petunjuk satu sama lain. Ada authority list, ini penting buat mastiin nama penulis atau institusi itu nggak ketukar. Terus ada tabel sinonim dan daftar stop word. Tugasnya buat ngebuang semua sampah atau noise biar kita bisa fokus ke informasi intinya. Jadi, tiap alat punya perannya masing-masing buat membersihkan data. Prosesnya sendiri sebenarnya logis banget, bisa dipecah jadi beberapa langkah. Pertama, normalisasi. Ini kayak ngerapihin tulisan aja, nyamain huruf besar kecil, bentuk jamak, dan ejaan. Terus, pemetaan sinonim buat nyatuin istilah-istilah yang beda, tapi artinya sama. Abis itu, kontrol otoritas buat nama-nama orang, dan terakhir, eliminasi stop word buat ngebuang kata-kata umum yang nggak penting kayak studi atau efek. Kelihatannya teknis, tapi sebetulnya sistematis banget. Nah, setelah semua proses bersih-bersih tadi, terus hasilnya apa dong? Sekarang kita bakal lihat dampak nyatanya. Ini nih bagian setelahnya, di mana kita lihat gimana keteraturan berhasil mengalahkan kekacauan.
Oke, kita nggak cuma ngomong teori ya, kita lihat contoh langsung dari dunia nyata. Ada peneliti yang ngambil satu bidang riset spesifik, yaitu metabolisme fruktosa, terus mereka terapin semua teknik kosakata terkontrol ini buat membersihkan datanya. Dan hasilnya, coba lihat angka ini. Wow, jumlah konsep unik alias titik-titik di peta risetnya itu turun drastis. Dari 420 jadi cuma 311. Itu artinya ada lebih dari 100 konsep ganda yang berhasil dihilangkan. Ini bukan cuma sekedar ngerapiin data loh ya, ini benar-benar transformasi. Petanya jadi jauh lebih ramping, fokus, dan yang paling penting, jauh lebih akurat. Lalu, manfaatnya buat kita apa? Wah, banyak banget. Peta yang jelas, ini artinya penelitian bisa diulang dan dicek lagi sama ilmuwan lain jadi lebih kredibel. Tema-tema riset yang muncul juga jadi lebih pas. Analisis yang pakai AI jadi makin pintar karena data makanannya bersih. Dan yang paling keren, kita akhirnya bisa lihat struktur pengetahuan yang sebenarnya tanpa diganggu noise. Intinya, kita jadi bisa lebih percaya sama kesimpulan-kesimpulan ilmiah yang ada. Oke, kita udah sampai di akhir. Jadi, apa sih intinya? Kenapa konsep yang kedengerannya teknis ini penting banget? Bukan cuma buat peneliti, tapi juga buat kita semua yang setiap hari berurusan sama data. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Tanpa kontrol, bibliometrika hanyalah visualisasi noise. Artinya, gambar-gambar keren itu cuma nampilin data sampah. Dengan kontrol, ia menjadi alat analisis yang tajam. Nah, ini dia. Dengan kontrol, kita nggak cuma lihat gambar, tapi kita pegang pisau bedah yang bisa mengupas kebenaran. Itulah bedanya antara cuma sekedar melihat data dan benar-benar memahami data. Itulah kekuatan dari sebuah keteraturan.